Halo, saya Naila Alika. Saya akan menjelaskan materi tentang koloid. Nah, apa sih koloid itu? Terus tonton sampai habis ya. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Sistem koloid pertama kali ditemukan oleh Thomas Graham berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal namun sulit mengalami difusi. Oleh karena itu, zat semacam gelatin ini kemudian disebut dengan koloid. Sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dengan sifat sistem-sistem dispersi lainnya. Sekarang, kita akan membahas sifat-sifat koloid itu. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan, atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergerak dengan arah yang tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi ini menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Alhasil, ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. Zat-zat teradsorpsi dapat terikat kuat, membentuk lapisan yang tebal, tidak lebih dari 1 atau 2 lapisan partikel. Pertanyaan pertama. Sifat-sifat berikut menunjukkan sifat koloid, kecuali A. Dapat lolos dari kertas saring, B. Menghamburkan berkas cahaya, C. Dapat mengabsorpsi, D. Menunjukkan gerak Brown, E. Dapat bersifat hidrofob atau hidrofil. Jawabannya A. Sebab koloid hanya dapat disaring dengan penyaring ultra. Pertanyaan nomor 2. Di antara zat-zat berikut ini yang tidak dapat membentuk koloid liofil jika didispersikan ke dalam air adalah A. Kanji, B. Belerang, C. Gelatin, D. Sabun, E. Agar-agar. Jawabannya B. Koloid liofil merupakan suatu sistem di mana zat terdispersinya mempunyai daya tarik terhadap medium pendispersinya. Sebaliknya, koloid liofob suatu sistem di mana zat terdispersinya mempunyai daya tarik yang kecil terhadap medium pendispersinya. Pertanyaan nomor 3. Penyusun sistem koloid asap adalah A. Gas terdispersinya dalam gas, B. Gas terdispersinya dalam padat, C. Padat terdispersinya dalam gas, D. Padat terdispersinya dalam cair, E.
cair terdispersinya dalam gas? Jawabannya C. Koloid asap merupakan contoh dari koloid aerosol padat, di mana fase terdispersinya padat dalam fase perdispersinya gas. Contohnya asap dan debu di udara. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh penerapan sifat adsorpsi. Ada pemutihan gula pasir, penggunaan norit sebagai obat sakit perut, penjernihan air dengan tawas, pencelupan serat wol pada proses pewarnaan, pencucian dengan sabun. Pertanyaan nomor 5. Kelebihan elektrolit dalam suatu dispersi koloid biasanya dihilangkan dengan cara dialisis. Dialisis sendiri mempunyai arti proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi permeabel. Ya, sekian video dari saya. Semoga materi yang tadi udah saya kasih tahu bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan Pak Danang, makasih yang udah ngasih tugas ini. Kira saya bisa ngumpulin tugas ini. Dadah.